Kita kan dulu pernah bahas Gunung Merapi, Gunung Arjuno. Dari sisi spiritual itu. Iya. Sekarang saya pengen tahu tentang Gunung Lawu dari sisi spiritual itu. Nah, pernah nggak? Penasaran kan soalnya Gunung Lawu tuh kalau menurut saya tuh kayak sakral. Iya emang. Udah kayak 11-12 kayak Merapi lah. Iya. Kalau menurut saya sih. Makanya Di penasaran ada Sri Kandinya tuh. Mbok Yem. Hut! Bajingan! Tuman! Sri Kandi Gunung Lawu. Itu kan Sri Kandi Gunung Lawu. Sri Kandinya Gunung Lawu. Nah, coba Cerita. Kisahnya ada. kayaknya tuh tingkat sakralnya tuh 11-12 deh. Kalau menurut saya sih. Makanya pengen tahu. Kalau versi saya ini ya, jadi ya awal mula ceritanya ya memang langsung kalau saya lewat jalur Singolangu itu jalur lama. Dalam apa ya, dalam pengembaraan lah. Kan ada papan jalur Singolangu. Saya nggak tahu toh, tiba-tiba Singolangu itu asli ada apa? ada ada toh. Terus waktu itu kan ya saya langsung ke situ, terus samar-samar kan biasanya kalau misalnya adik-adik seperti itu ya memang jalur lama. Nah, disitu saya melihat itu apa sudah di depan gapura itu, jadi sudah kayak ada yang apa ya, ada penjaga. Soalnya kalau saya cerita setiap pos di situ memang agak sakral. Tiap pos saja sakral. Dulu kan ini kita sebelum membahas ke situ kan kita bahas sejarah dulu ya. Sejarahnya dulu kan kalau sejarahnya itu kan tempat mukanya Prabu Brawijaya V. Nah, ya masuk akal soalnya di setiap pos itu memang ada apa ya, ada aura kesananya itu loh. Nah, itu seperti itu. Nah pas waktu itu langsung kayak ada penjaga, tapi penjaganya memang sistem kerajaan. Jadi waktu pertama itu saya nggak diperbolehkan masuk. Waktu masih di bawah padahal ya di bawah masuk. Terus ini dalam perjalanan spiritual itu ditanya, kamu tujuannya apa? Langsung seperti itu. Itu kan bahasa dulu toh, kayak bahasa Indonesia. Kamu tujuannya kesini apa itu? Terus saya mau ke atas lah seperti itu. Terus ibaratnya kayak manusianya ya kayak ini kayak ditelisik gitu loh. Ini punya niat jahat atau enggak kan seperti itu. Soalnya gini, rata-rata banyak yang tersesat. Banyak tersesat itu kayak versi saya itu kayak ada ahli spiritual yang kadang nggak sampai gitu loh. Nggak sampai ke sana. Baru ya kayak biasa kayak kita pendaki. Jadi kalau waktu itu saya memang mendaki tapi tidak capek itu loh. Nah, jadi ya memang langsung daki sana. Itu pertama ada penjaga itu ya setelah berapa lama itu dipersilahkan. Tapi waktu itu kan memang ya maaf saya harus salam dengan bahasa Hindu Buddha. Gitu itu. Saya masuk di itu waktu dari bawah pos bawah itu Singolangu itu tidak ada yang medeni. Jadi tidak menakutkan. Jadi lebih ke itu, ke atribut kerajaan kayak Bali seperti itu kayak kayak. Jadi setiap yang memakai itu kayak memang kayak atributnya kayak Majapahit. Waktu itu langsung, dan itu ada burung. Waktu itu tetap masih ada burung. Ya kalau nggak salah ya gajah atau itu. Gitu. Itu kayak di belakang, tapi saya menoleh ke belakang nggak bisa. Saya masuk lagi ke atas, terus itu masih terdengar suara ya kayak suara ya kayak campuran kayak musik Jawa sudah ada musik gitu ya. Musiknya tapi kan musik Bali itu loh. Bukan musik. Kalau saya dengar itu saya itu memang ini orang ngobrol gitu. Jadi memainkan musik tapi musiknya itu bukan musik Jawa. Kayak musik ya mungkin Balinan itu loh. Bali itu lah Hindu Buddha kan. Ya mungkin terus saya naik lagi saya nggak tahu tuh pos berapa sudah saya nggak tahu, langsung naik terus gitu, naik terus di situ sudah
ada juga musik yang Jawa. Oh. Nah, jadi yang mau nggak tahu, kalau dunia sana kan nggak tahu. Iya. Ada yang cantik. Wah. Cantik. Penyanyinya. Cantik, tapi itu aneh. Cantik tapi ada Bali juga. Oh. Jadi gitu loh. Yang ada Di sini adat Bali, terus di sini ada Jawa itu loh maksudnya. Jadi ngantuk toh. Oh, ini berat ini. Ya nanti ini ada adat Bali, adat sahabat akan itu adat Bali pakai keluarga gitu ya. Ada gemuruh. Jadi naik lagi toh. Naik lagi ada gemuruh. Kalau saya bilang itu kayak angin tapi kayak kamu tahu loh singsuk. Iya. Wah, jadi tapi saut-sautan. Itu kayak anginnya itu muter-muter gitu. Sudah ibaratnya sudah mau kebur lah. Itu saya nggak tahu di pos berapa saya nggak tahu. Soalnya itu saya sepertinya itu memang lewat jalur itu loh, tidak yang mereka saya memang takut kalau gunung-gunung sebenarnya saya takut, apalagi yang ketinggian. Nah, naik lagi ada penjaga lagi, tapi kayak kamu tahu Gupolo? Tahu tapi Gupolo, itu hidup. Oh, itu hidup. Nah, itu kan gini, mas naik loh, naik itu kiri kanan itu kayak yang di dunia sana bang. Itu Gupolo itu tapi hidup. Apa? Itu Ada. Tapi itu hidup itu loh. Terus saya sudah ketakutan loh mas. Ketakutan terus saya nggak punya jahat lah. Dan dunia sana kan ya seperti itu. Ya. Izinkan naik lagi. Itu agak lama kayak ibaratnya. Nego. Enggak, saya Interogasi. Ditahan dulu. Ditahan. Waktu itu ditahan loh. Terus ketakutan, maksudnya aku membayangkan itu betapa besarnya itu loh. Nah gitu terus beberapa waktu akhirnya nggak tahu bagaimana iso kayak uwal lah. Kayak lepas itu. Kita lepas begitu saja lah gitu. Naik lagi ya mungkin itu memang sudah puncak ketinggian atau nggak tahu. Puncak Lawu mungkin. Soalnya di sana itu buat kemah toh. Buat kemah itu pendaki itu ya, toh. puncaknya. Naik lagi itu suara angin itu lebih besar lagi. Jadi suaranya kayak kenceng, kayak angin yang kenceng. Nah, emang ketinggian ya anginnya kenceng. Tapi itu campur kayak suara-suara apa ya? Gemuruh. Rame. Orang rame. Kayak pasar itu loh. Oh gitu. Tapi pasarnya bukan ini, tapi di udara itu loh. Oh gitu. Di setiap pasar di awang-awang itu. Setiap angin lewat itu membawa suara. Oh gitu. Setiap angin lewat itu membawa suara terus. Terus waduh ini gimana ini kan seperti itu. Aku waktu Gupala wis mentalnya wis down. Masa waktu itu lihat Gupala benar-benar mengerikan loh. Patungnya aja mengerikan. Iya. Terus kayak misalnya kayak nyata kayak kibur kayak apa ya ketipan kayak saking kayak anginnya besar tuh kayak mau ikut terbang gitu. Terus anehnya aku nggak berbuat salah kayak nyurai. Jadi kayak apa ya? Bersorak-sorak itu. Sorak-sorak kayak kopi. Jadi enak. Ada satu yang mengizinkan, ada satu yang enggak. Maksudnya ada yang ayo wes semangat toh. Kayak ada yang dorong-dorong, tapi kayak ada yang cara bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kan bahasanya bahasa aneh. Iya. Bahasa Kawi. Enggak tahu. Kemudian tapi yang saya tangkap seperti itu. Ayo seperti itu. Terus coba stop itu loh. Gitu. Nah situ aku ragu-ragu. Saya meneruskan atau enggak kan seperti itu. Terus penasaran saya nekat naik lagi, tapi nggak tahu ini yang di puncaknya atau enggak. Soalnya kalau di puncaknya susah loh. Iya. Di puncaknya susah. Nggak tahu. Udah di atas itu. Di sana itu ini di mana di pos berapa nggak tahu. Nah, di sana ketemu kalau bahasa saya tersesat. Ya sebenarnya sama, setiap gunung ada hutan religionya itu. Kayak yang seperti di. Iya, emang ada gitu. Jadi gini, ini maaf ya, ini saya nggak berbicara masalah roh dan sebagainya enggak, tapi itu hanya penampakan yang mirip nggak tahu. Itu bawah ransel. Itu jadi ada pohon, ada akarnya itu bermuter gitu. Dia cuma muter. Dia itu muter terus gitu.
tiap hari seperti itu. Bingung seperti yang hutan tadi Ciko itu. Tapi itu enggak luas hutannya, itu cuman pohon. Oh, cuman ngiteri pohon dia. Jadi pohon terus itu siapa gitu. Saya nggak bayangin, tapi pikiran saya kok maaf ya kayak manusia, manusia. Pendaki. Nggak tahu lah seperti itu ya. Iya. Waktu itu saya agak lama di situ. Jadi kita sempat berhadapan, tapi anehnya nggak bisa komunikasi. Dia bahasa isyarat pun pertama kan dia nggak tahu saya itu loh. Misalnya kalau kamu ngelihat tapi nggak diabaikan kayak nggak roh loh. Terus aku dalam masalah saya salam, saya pakai salam loh, nggak direken loh. Ketiga kali kayak dia merespon, tapi merespon memang yuk kaku. Jadi respon adu pandang muter lagi. Waktu ini gimana aku teruskan. Tapi tinggal saya tinggal itu. Waktu itu saya nggak ada bayangan ini ya saya anggap aja itu memang bukan manusia, tapi menyerupai itu nggak tahu. Ya menyerupai lah Tapi itu. mirip itu. Hampir mirip itu. Ya kalau kayak yang kita bahas kan kalau roh kan masih urusan yang bisa. Nggak tahu lah itu. Gini, waktu itu saya amati itu telinga itu nggak sini. Terus dalam pandangan saya itu di sini itu juga normal gitu. Biasanya sini nggak ada. Biasanya kan itu kan garis ini kan nggak ada, itu. Terus ini nggak ada. Di situ saya sempat koyok kasihan, tapi Memelas. enggak. Tapi perasaan saya itu kasihan, tapi sama orang itu. penyebabnya kan apa itu loh? Nggak tahu. Ada kayak bingung. Saya itu kasihan mau nangis, tapi penyebabnya kok kasihan sama itu Nggak tahu bisa kenapa. dijelaskan lah. Iya. Susah itu. Akhirnya naik itu satu kali naik lagi kayak orang tua. Nah itu saya sudah itu, terus itu auranya benar-benar aura yang aura ya sebenarnya nggak menakutkan, tapi iso geter ke. Itu kayak orang tua tapi rambutnya putih ini bawa tongkat. Nah, ini serba putih semua bawa tongkat, terus ada jubah. Jadi pandangan saya itu ya memang maaf ya bukan jubah Islam, bukan. Jadi pokoknya perpaduan itu loh. Iya. Perpaduan, Ini tuh ya. perpaduan antara adat Bali. Jadi gimana ya nek wong dunia sana itu kalau memakai itu dijelaskan itu susah. Jadi ada perpaduan Bali, perpaduan Jawa, Soalnya nggak lazim. Islam gitu loh. Jadi Mungkin kalau pewayangan resi gitu ya. ya mungkin, soalnya kan ada kita tapi di sini itu. Nah itu tongkatnya itu kayak gedruk gitu loh. Duk kayak itu kayak guncang gitu loh. Ya waktu itu saya begini juga kan. Terus dia sebenarnya nggak menakutkan, ya getar. Jadi kayak mandang saya itu, aku masih getar kok kepi aku juga itu toh. Tapi dia nggak nyapa, nggak cuman mandang, terus tongkatnya kayak isyarat gitu. Nah, waktu itu aku sempat menoleh di belakangnya itu kan sempat menoleh, itu ada gerbang istana yang besar. Itu kalau saya bayangkan itu ya hampir gerbang kanan itu hampir serumah ini. besar sekali. Besar berarti. Itu adatnya adat Majapahitan. Iya. Gitu itu. Jadi kayak ada batu-batu bata kuno dan sebagainya itu. Itu cuman itu. Jadi di belakang lagi itu ada di situ, terus saya pulang nggak berani. Jadi waktu saya mau masuk itu dia wes tongkatnya sudah. Berarti kayak peringatan lah. Peringatan tidak boleh. Tidak boleh, tapi dia nggak menakutkan, lebih gitu loh. Misalnya kamu berhadapan sama orang yang punya wibawa. Nah, berarti dia berwibawanya besar. auranya itu otomatis kan agak nunduk gimana gitu. Jadi rasa takut tuh nggak ada, jadi lebih Kehormat apa ke kajen ini? Nah jadi itu getarnya itu akhirnya semakin kencang. Duk semakin kencang. Ternyata apa? Ternyata itu ada apa ya? Beberapa itu ternyata ada hawa panas. Selepas itu ada hawa panas. Saya keburu gini loh, keburu gini loh. Kalau nggak gitu saya tentang hawa panas itu. Mungkin diperingatkan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kayak
bawahnya itu ada kayak kabut hitam putih loh. Tapi yang hitam itu. Jadi pas waktu ini saya beberapa detik itu saya kesini, untung nggak itu. Nggak kena. Bayangan saya gini, itu yang sambar angin, namanya itu jin sambar angin, nggak tahu itu bisa membawa. Oh, bisa dibawa. Kayak angin itu kabut-kabut itu loh. Nanti menyesatkan. Jadi jaraknya itu kan hampir saja. Ini kan di depan ini. Kayak gede loh. Terus saya terpaku pada itu toh. Belum ngeh itu. Ternyata ada dia mengetukkan itu tongkat itu tuh seperti itu. Aku langsung mundur segini di tengah sini. Habis itu dia hilang. Sama sekeraja itu dia hilang. Kerajaan udah nggak kelihatan lagi. Nggak lagi, orang tua nggak ada lagi, saya balik. Mungkin belum saatnya ke sana, belum diizinkan. Tapi keringat sudah bertuturan kayak waktu di Merapi. Soalnya udah hawa panasnya udah ada. Tapi waktu itu saya sempat muntah. Muntah di rumah saya sempat muntah. Jadi kayak nahan itu di perut tuh kayak kaku gitu loh. Kaku, muntah-muntah dan sebagainya. Masa itu. Belum sampai masuk ke tapi insya Allah suatu saat itu masa itu kayak menarik gitu. Berarti masih ada penasaran itu ya. Ibaratnya kan baru sampai tujuan utamanya loh. Jadi kayak perkampungan Majapahitan lah. Ada aktivitas, saya cuma ngelirik itu cuma separuh kan. Ini menghalangi itu gerbang loh. Ini sosoknya atau ini ada gerbang kanan itu lah. Saya cuma ngelirik ini sela-selanya itu loh. Itu di sana indah itu. Jadi beda itu loh. Di sini sama masuk itu sudah beda. Jadi kayak kehidupannya kayak itu, tapi enak gitu loh. Kayak aktivitas subur itu loh. Adem gitu ya. Nanti pas kesana kita bareng-bareng aja. Siap. Ini ada masalah di sebelah ini. Di Wayang Sunyi tadi. Besok lagi kita kesana lagi, kita ceritakan. Itu versi saya loh. Oke.